Pertalite kan kau. Pertalite. Apa-apa tamak. Ada kakak saing. Sebentar ya guys ya. Biasanya kita ngobrol-ngobrol. Mesin tambahin lagi. Oke. Halo, sekarang baru saya baca ya Mas Ada. Sampai ikut menangis, waduh. Iya, terima kasih banyak. Pada waktu sama kumis disugurin, wah. Itu sih mau saya. Sampai nutupin mulutnya. Sampai segini. Begini sampai udah. Ya, dimaafin ya kesalahannya Andin ya. Biar masuk surga lah, kok bisa. Ya jadi kita kilas balik. Ya buat teman-teman, terima kasih banyak. Saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang dari awal mengikuti sinetron Ikatan Cinta. Terima kasih banyak pastinya. Sama seperti sebuah perjalanan ya, dimana ketika kita berjalan jauh pasti kita harus ada istirahatnya, karena pasti capek gitu. Kecuali memang ya kayak mobil lah, perjalanan jauh itu pasti kan kayak begini, saya ke pom bensin isi bensin, nggak mungkin saya nggak ngisi bensin gitu kan. Pasti kan ada berhenti sejenaknya gitu. Kayak kalau memang lelah ya istirahat. Jadi kalau teman-teman memang lelah mau istirahat monggo. Tapi kalau memang masih ingin berjalan kembali bersama-sama, silahkan disupport terus pastinya itu. Dan yang utama sih pastinya tidak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih, karena sudah setia selalu dari awal sampai sekarang. Nggak bisa dibilang akhir ya, karena kalau akhir itu pasti nanti waktu pas trompet sangkakala di tiup volume udah 100 tapi nggak denger. Wah, mungkin rusak kali speakernya. Aku siap gantiin Andin. Terima kasih yang selalu support pasti ya, terima kasih. Sedih itu wajar. Terima kasih. Tapi terus. Kalian buru-buru nggak Pak? Kenapa emangnya? Mau beli rokok. Aman dong. Aman. Rokok saya juga habis nih. Mau beli di mana? Ini. Oh di sini. Oh Indomaret. Oh ya sekalian ini. Ini. Baby my baby. Iya betul. Masuk ya. Berapa Pak? Satu aja. Dua suruh gua mati kayak cek juga lah.
Piyama Andin, aku yang pakai lengah. Karena rokoknya, yuk dikurangin rokoknya nih dari 2 bungkus jadi 1 bungkus kan dikurangin. Ah, jangan nyanyi dah ya, ini diem nih. Ya, salam kenal buat kalian semuanya. Sebelum semoga aktor masih ada peruntusan. Ya, aktor juga manusia, Bu. Saya apalagi saya. Bukan tempulan ya. Wow. Jangan begadang ya, wah kalau itu susah. Salam kenal buat teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal, asik. Ya daripada bersedih-sedih karena rindu itu berat kalau kata Dilan, jadi biar saya aja. Kalian tidak usah ikutan rindu karena rindunya berat. Cukup dipikul oleh saya. Jadi kita jangan bersedih-sedih. Mari kita bersenang-senang untuk pagi ini dulu. Karena nanti malam kalau nonton mungkin kalian akan bersedih-sedih. Hari ini kita ngobrol-ngobrol ceria dulu ya. Coba adegan Askara. Waduh. Wah, ada Umi. Tadi kayak ada yang nanya deh tuh adegan Askara. Adegan Askara kenapa ya? Terima kasih. Apakah nanti ketika Rena besar adalah kakak Amanda? Wow. Tidak tahu, tapi kayaknya terlalu dipaksa ya. Ya berarti kalau Renanya sebesar itu sayanya yang ganti berarti ya ya kali. Saya masih ada, saya kan masih muda banget. Mereka tabrak syuting malam-malam. Oh, adegan itu. Ya adegan itu memang ada di skenario ya. Dan juga nggak tahu kenapa ada adegan seperti itu. Pasti kan ada apanya ya, ada sebab akibat lah ya. Ketika mau membuat adegan seperti itu gitu. Cuman kalau untuk berpikir kalau itu real mau tertabrak mobil atau tidak, semua syuting itu kan teknis ya, dan itu udah diperhitungkan gitu. Itu kan juga adegannya tidak di-combine, jadi tidak mungkin di depannya Askara itu langsung mobil. Jadi kalau pas yang ada combine-nya yang sudah yang sudah combine gitu, Askara mungkin kalau nggak salah tuh kan di skenario kan diselamatkan gitu. Itu pasti adegannya kalau di combine sama mobil seperti itu mobilnya diem, kameranya yang bergerak. Tapi waktu Tapi waktu Masih Pak ya? Sama-sama. Tapi waktu adegannya Askara yang mungkin sebelum tertabrak itu udah shot sendiri. Jadi lampu kuning yang kena Askara itu bukan lampu mobil, tapi lebih ke lampu dari lighting sebenarnya. Jadi kalau dibilang adegannya dari cerita membahayakan, ya pasti membahayakan. Ya cerita saya kecelakaan pun juga membahayakan kan sebenarnya. Cuman kan banyak titik-titik pesan yang memang nggak tahu ya apakah di skenario ingin disampaikan. Tapi kalau saya tuh kan pasti buatnya itu, meskipun saya tidak menangkap pesannya apa, saya mencoba untuk memberikan pesannya. Jadi saya improve sedikit gitu loh. Ya kayak contoh misalkan
jangan bermain handphone di mobil, harus tetap fokus gitu-gitu kan. Itu kan kalau ini kan saya disetirin, jadi masih bisa untuk bermain handphone. Ya contoh-contoh kecilnya seperti itu gitu-gitu kan. Kalau dibilang apa namanya adegan kayak sekarang mengerikan, ya pasti mengerikan. Apalagi memang semua adegan seperti itu kan memang realnya kita di kehidupan nyata pun juga mengerikan. Tapi pada pada apa ya, pada kenyataannya ketika pas beradegan sendiri pun, meskipun saya nggak di sana ya, tapi kan saya tahu pengadeganan pasti diambilnya seperti apa. Itu diambilnya terpisah. Nah sekarang pasti disuruh duduk sendiri, kamera di depannya, terus dikasih kayak lampu seolah-olah itu mobil. Nanti mobilnya sendiri gitu. Nanti waktu pas combine yang mobil sama askaranya, mobilnya diem, kamera yang bergerak, seret gitu. Itu pasti begitu. Itu udah diamankan. Tapi memang kalau untuk secara pengadeganan udah pasti menyeramkan pastinya, anak kecil seperti itu. Tapi sebenarnya secara real life-nya juga pasti ada yang seperti itu. Itu sih, baik atau buruknya saya tidak mau berkomentar banyak pastinya. Cukup orang yang menilai, yang membuat cerita yang menilai, bos-bos yang menilai itu baik atau tidaknya. Karena sudah capek untuk berkomentar. Saya nangis mulu. Yo, saya nangis mulu. Iyo, capek, pusing. Tapi ya gimana, emang nangis. Nangis beneran ya gimana? Ya capek. Tapi tetap apa ya? Ya kalian penonton setia, ya, penonton yang memang dari awal. Jadi memang banyak tipe-tipe, bukan tipe-tipe ya, bukan tipe-tipe penonton sih, lebih tepatnya adalah karakter manusia secara psikologi. Itu memang kan Allah itu memang sangat luar biasa sekali karena bisa menciptakan makhluknya itu memang nggak sama, semuanya berbeda. Berapa ratus juta manusia mungkin itu mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Nah tapi terkadang itu kita suka mementingkan apa ya, mungkin bisa dibilang kemauan kita sendiri atau egonya kita sendiri gitu, yang dimana sebenarnya ya kalau untuk diri sendiri sih mungkin bisa kali ya, tapi kalau untuk apa namanya kebutuhan banyak orang gitu, kebutuhan toh apa namanya sebenarnya tidak masalah mau berkomentar seperti apa, karena kan kalian memang berhak untuk berkomentar gitu. Tapi
contoh, misalkan saya kasih contoh gitu, ketika berkomentar terkadang memang kita harus paham betul apa yang kita komentari sebenarnya. Kalau saya memang orang yang saya tidak akan berkomentar yang begitu keras kalau saya memang tidak paham betul. Tapi saya akan berkomentar sangat keras kalau saya paham, apalagi pahamnya betul-betul. Contoh misalkan ada pengadeganan gitu, kalian si A kok begini sih, si B kok begini sih, udah kayak nggak ini banget nih, kok si C begini sih gitu kan harusnya begini dan. Nah terkadang itu ada kebutuhan namanya grafik emosi. Grafik emosi itu yang memang kita harus pahami gitu loh. Kalau saya lagi buat film itu pasti ada bukunya sendiri pasti. Grafik emosi di titik ini tuh ada di mana, ininya di mana, titik ininya di mana gitu, untuk ngontrol gitu loh. Gitu, tidak semua adegan itu kita harus mungkin senang terus atau ketawa terus atau atau senyum terus gitu loh. Itu kan memang ada grafik naik turun tangga emosi seseorang itu yang memang harus dijaga. Seperti itu dari segi ilmu seni peran salah satunya. Tuh kayak ada yang nanya, "Mas, kok nggak peluk-peluk jenazah?" gitu kan. Itu kalau dijelaskan panjang. Bukan karena itu isinya kedebong pisang atau apa ya, tapi rasa tokoh Aldebaran gitu. Kenapa ada di titik itu? Kenapa pecahnya di terakhir? Kenapa di sini? Harus paham di situ. Nggak semua yang ketika ini, langsung teriak, meluk, nangis. Beda-beda manusia gitu. Kalian pun yang ada di sini misalkan ada ada yang kalian kenal meninggal gitu misalkan, atau pergi untuk selama-lamanya gitu. Tidak semua kalian yang di sini tiba-tiba tahu langsung nangis kejer begitu. Ada yang cuman diem doang pasti, ada yang bodoh amat pasti, ada yang kayak gimana, yang kayak gitu-gitu loh. Nanti aja ya. Yang kayak begitu-begitu. Jadi ada namanya ketingkatan emosional, terus bagaimana shocknya, bagaimana A, B, C, D, E nya posisinya pada saat itu, gitu-gitu. Ya kalau nggak paham sih ya nggak masalah sebenarnya, karena kan bukan bidang yang memang yang harus paham kan kami yang memang bekerja di situ gitu loh. Tapi kalau untuk kalau untuk kalian yang nonton sebenarnya kalau mau memahami ya lebih bagus, jadi bisa tahu tentang apa itu dari film, dari seni peran seperti gimana. Parkiran kedua di ujung tuh di mana ya? Apa? Kiri. Apa? Mereka parkirannya yang di sebelah sono. Tanya aja lokasi syuting di mana. Tanya aja. Iya Sherlock mah, yang penting mah sampai sini mah Sherlock Cim. Enggak, dia titik mereka parkirnya Di driver. Yang drivernya salah kan? Itu mobil box. Oh itu dia di Itu situ. mobil box. Tinggal lurus. Smart, thank you. Nanti kapan-kapan kita ngobrolin masalah usaha lah. Lurus. Mending lu ke kanan, Cik. Mending lu ke kanan.
Kan kapan-kapan, bukan kapan-kapan, besok pagi saya live lagi. Jadi udah lama nggak live kan. Biasa dulu kan setiap pagi ya live bareng gitu, ngobrolin apapun, apa aja, ngobrolin tentang punya usaha apa gitu yang bisa saya juga ikut belajar di sana, bagaimana cara berjualan, belajar juga, ikut belajar dari teman-teman. Nanti kita ngobrol bahas dan pastinya sama kayak dulu saya klik yang saya mau ajak bicara, nanti gantian gitu-gitu pastinya. Kayaknya kita duluan yang sampai ya. Kayaknya. Padahal udah ditelat-telatin. Padahal udah ditelat-telatin. Iya kan? Kita enak. Wah, Farade luar biasa. Kangen saya mau makan Farade nih. Bisalah. Yang itu Milo dan Cadbury kesukaan saya. Milo dan Cadbury.